Kita satukan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baik. Tuhan mengumpulkan kami, sekalipun harus melalui online, tapi kami percaya tidak mengurangi kerinduan kami untuk berjumpa, untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami ada, menjamah, melawat kami, memberkati kami, dan mengubah kehidupan kami dengan firman Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih urapi hamba-Mu, mampukan untuk menerjemahkan isi hati Tuhan, sehingga kami tangkap, dan kami kerjakan, lakukan dalam hidup kami memuliakan Tuhan, Tuhan disenangkan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan, terutama untuk Pak Paul, Bu Lena, dan pengurus-pengurus yang lain. Saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di persekutuan doa mulia ini. Kita percaya bahwa keadaan tidak akan mengubah esensi ibadah kita. Amin, saudara. Amin. Nah, kita mau belajar hari ini bahwa seringkali seseorang dalam bekerja mengalami banyak tekanan, saudara. Saudara, saya percaya ada yang sudah 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, ada yang sampai 20. Saya percaya saudara adalah karyawan-karyawan yang loyal, yang sudah bertahun-tahun bekerja. Di dalam bekerja, tentunya kita pasti sekali waktu mengalami banyak sekali tekanan, pressure yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana dan kenapa hal itu bisa terjadi, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan pada awalnya ketika menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, kita akan baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, saya sudah tuliskan di slide yang saudara bisa lihat di layar saudara. Saya bacakan buat saudara 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, tidak banyak orang yang mau dirugikan. Saudara. Orang dagang maunya untung. Orang bekerja maunya dapat penghasilan yang bahkan kalau bisa lebih. Tidak ada yang suka dirugikan, tapi Paulus hari ini mengajarkan buat kita apa maknanya, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang suka atau lebih suka dirugikan. Nah, kita lihat esensinya, kita lihat next slide, boleh ditayangkan. Nah, awal mula penciptaan manusia, Allah itu menciptakan kita sebetulnya dengan tujuan bekerja. Oleh sebab itu, jangan berpikir bahwa nggak apa-apa, nggak bekerja. Elia saja tidak bekerja, diberi makan. Itu pemikiran yang salah sebagai orang yang percaya. Orang Kristen tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus bekerja. Kenapa? Karena pada awalnya di Kejadian 1:28-29, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya ada tugas, ada delegasi yang Tuhan berikan ketika dia pertama kali punya pemikiran, punya rencana, set plan yang begitu luar biasa terhadap ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia. Dan saudara adalah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa itu. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan sudah berpikir jauh ke depan bahwa manusia punya satu tanggung jawab, punya mandat yang harus dikerjakan sebagai seorang yang menjadi partnernya Allah untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan mengelola seluruh ciptaan yang lain. Itu adalah mandat. Makanya orang Kristen tidak boleh tidak bekerja. Amin, saudara. Kita semua harus bekerja. Dan bekerja yang baik tentunya. Bekerja dengan kuasa, karena Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan memberikan satu perintah, berkuasalah. Artinya kalau Tuhan memberi perintah, dia juga melengkapi.
Kalau Tuhan berkata berkuasa, artinya Tuhan juga memberikan kuasa untuk melakukan perintah yang Tuhan berikan buat manusia. Dan kemudian juga Tuhan berkata di ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Saudara, orang di dalam Tuhan, orang yang ada punya percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan dan hidupnya benar, Tuhan berikan kita bekerja juga di dalam anugerah. Bahwa Tuhan yang menyediakan kebutuhan kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu saudara, bekerjalah dengan kuasa dan anugerah. Itu adalah Tuhan yang berikan kepada manusia di Taman Eden ketika dia ciptakan dan dia tempatkan di satu taman, yaitu Taman Eden. Oleh next slide. Saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan di sana, ditempatkan di sana, Tuhan lakukan ini. Ayat pasal 2 ayat 19-20, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Artinya Tuhan bawa binatang-binatang dan dia berkata kepada Adam dan Hawa, dia berkata, namain ini. Artinya Tuhan bilang bekerja. Dengan kuasa yang aku berikan, dengan mandat yang aku berikan, bekerjalah dengan baik. Karena Tuhan memberikan satu keahlian, Tuhan memberikan satu ciptaan yang sempurna. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang sempurna sebab belum ada dosa. Bagaimana Adam dan Hawa menjadi satu ciptaan yang benar-benar sempurna, segambar dengan Allah. Bahkan boleh dikatakan bahwa mereka adalah makhluk kekal sebelum dosa. Dan ketika ada dosa, baru ada kematian di sana. Dan kematian sebetulnya adalah salah satu solusi supaya manusia tidak hidup dalam dosa secara kekal. Karena Adam adalah makhluk yang kekal. Kalau dia tidak mati, dia akan terus hidup dalam dosa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan terus-menerus akan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah memberikan tugas, namai setiap makhluk ini. Nanti akan menjadi seperti itulah nama. Jadi kalau saudara ke Taman Safari dan melihat banyak sekali binatang, itulah nama-nama yang sudah dikerjakan dengan begitu hebat. Bayangkan mungkin ada ratusan bahkan ribuan atau jutaan makhluk yang diberi nama dan bekerja dengan luar biasa. Dan kemudian dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Perhatikan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, bagi saudara yang mungkin belum menemukan pasangan hidup, Tuhan bilang begini hari ini, bekerja sungguh-sungguh, siapa tahu nanti Tuhan lihat ayat ini, anakku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi dia belum menjumpai penolong, siapa tahu, saudara ya, kita percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap kita, termasuk pasangan hidup. Tapi saya lihat di sini banyak yang sudah menikah. Kalau sudah menikah jangan pakai ayat ini, saudara ya. Saudara sudah menemukan pasangan masing-masing, saudara ya. Jangan minta penolong yang lain lagi, saudara ya. Saudara sudah dapatkan itu. Nah, saudara, manusia ditempatkan di Eden. Dan arti Eden adalah pleasure, kesenangan. Jadi manusia pada saat itu adalah bekerja dengan kesenangan. Wow, luar biasa. Bekerja dengan kesenangan. Waduh, nikmat sekali, saudara. Bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia menamai, dia jalan ke taman, kelilingi taman, dan Tuhan bawa binatang-binatang menghadap satu persatu diberikan nama. Tuhan berikan satu pekerjaan di dalam kesenangan. Pleasure, kesenangan, saudara. Next slide. Nah, saudara, kita akan lihat. Tetapi sayangnya, ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan terpaksa mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan terpaksa. Jadi marahnya Tuhan dengan sedih. Bukan dengan amarah yang hendak membinasakan. Tidak, dia sedih. Kenapa Adam? Kenapa Hawa? Terpaksa dia keluarkan. Dia usir dari Taman Eden. Dia usir dari bekerja di dalam pleasure tadi, dalam kesenangan. Alkitab mencatat Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Artinya tetap bekerja, saudara.
Nah, ternyata ada orang-orang yang bekerja ketika di dalam Taman Eden dan di luar Taman Eden dia tetap terus bekerja, saudara. Nah, inilah awal bagaimana manusia dan kita semua bekerja dengan berpeluh dan berkeringat ketika kita keluar dari yang namanya Taman Tuhan, Taman Eden. Kita mulai merasakan kesusahan, next, bisa diklik satu kali. Kita mulai terusir dari kesukaan, dari pleasure, kesenangan, menuju kepada kesukaran. Kita mulai menghadapi banyak kesukaran ketika kita keluar dari hadirat Tuhan. Kita tidak lagi menemukan sukacita dalam bekerja. Next, kemudian. Nah, di dalam kata mengusahakan, yang diambil dari Kejadian 3 ayat 23, itu memiliki arti ada bekerja melayani tuannya. Jadi saudara, saya ingatkan, saya beritahu hari ini bahwa ketika sudah bekerja, siapapun bos saudara, pimpinan saudara, ingat, saudara bekerja melayani Tuhan. Siapa Tuhan saudara? Tuhan saudara yang tertinggi adalah Tuhan tentunya. Jadi oleh sebab itu, apapun yang saudara alami, bagaimanapun tekanan dari sang pimpinan saudara, ingat, saudara bekerja melayani Tuhan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, boleh satu kali lagi klik. Ketika dosa itu ada dan terjadi, mulai ada kematian tubuh yang tadi saya jelaskan sebagai solusi supaya manusia tidak hidup di dalam dosa secara kekal. Harus diputus umurnya. Kemudian mengalami kematian rohani, terputus hubungan dengan Allah. Dan juga kematian materi dan sosial. Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Kita sudah tahu kematian tubuh, kita sudah mengalami banyak sekali hal-hal saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID mungkin, karena ada yang lain terjadi. Kematian rohani kita sudah dulu pernah mengalami ketika kita belum di dalam Tuhan. Kemudian kematian materi dan sosial, boleh 2 kali klik lagi. Apa itu kematian materi? Hubungan rusak, saudara. Saling menyalahkan. Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan Hawa, lalu ular menyalahkan siapa? Saya nggak tahu, saudara. Alkitab tidak mencatat ular menyalahkan siapa-siapa. Tapi artinya mereka mulai saling menyalahkan. Rusaklah hubungan. Mereka memiliki satu tembok yang sangat tebal. Mereka saling tidak mau disalahkan. Mereka membenarkan dirinya sendiri. Dan ini adalah menjadi satu efek daripada dosa. Kita lihat, apakah saudara ada di posisi ini? Seringkali saudara menghadapi masalah. Yang pertama saudara cari kambing hitam. Siapa yang salah? Next. Kita mau lihat saudara. Ada satu cerita, Yohanes 9 ayat 1-3. Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Maaf. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tetapi jawab Yesus, bukan dia, bukan orang tuanya juga. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ingat cerita ini, saudara. Bisa next slide. Ingat cerita ini. Ada satu pernyataan dari orang-orang yang berkata, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Lihat, dan apa jawab Yesus? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Saya ambil satu kesimpulan. Satu kali klik. Apa yang dilihat oleh manusia? Tanpa adanya pengampunan karena hidup di dalam dosa. Adam terusir karena dosa. Next. Yang terjadi adalah yang manusia lihat seringkali dosa. Salah siapa? Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi pekerjaan, saudara selalu berkata, salah siapa? Nah, ini jadi masalah, saudara. Jangan cari salah siapa, cari solusinya bagaimana. Apa yang harus bisa dikerjakan untuk memperbaiki segala sesuatu. Kemudian apa yang dilihat lagi? Next. Kekurangan. Kita lihat orang lain dari sudut pandang kekurangan. Next. Tadi dikatakan salah siapa satu kali lagi. Dan dikatakan menghakiman. Saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali ini yang terjadi. Ini adalah orang-orang yang selalu melihat dari sisi pandang dosa. Dari sisi pandang sebelum dia mengerti bahwa dirinya diampuni. Seringkali kita hanya lihat dosa, kekurangan, salah siapa, dan penghakiman muncul. Ada orang
mengalami musibah, kena COVID, dibilang, waduh, tidak di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak seperti itu, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh dengan rencana kehendak dan seizin Tuhan dia mengalami kematian melalui COVID. Tidak penting, saudara. Saya ingat satu hamba Tuhan, Bapak Pendeta Erastus Sabdono menyampaikan satu kebenaran yang luar biasa. Tidak penting seberapa banyak orang yang mengantarkan kita ketika kita meninggal. Yang penting adalah siapa yang menjemput kita ketika kita meninggal. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang meninggal dengan cara-cara yang mungkin di luar yang kita inginkan. Next, apa yang terjadi ketika Yesus melihat dari kacamata pengampunan, saudara? Yang dia lihat hanya pekerjaan Allah, dan pekerjaan Allah. Saudara, mari ketika saudara mengalami ketidakadilan dalam bekerja, dalam perusahaan, dalam karya, dengan teman-teman, sesama karyawan, sudah merasa bahwa diperlakukan tidak adil. Saya bekerja keras, dia yang dapat hasilnya. Saudara jangan lihat tentang salah siapa. Bos saya salah, pemimpin saya salah. Jangan lihat itu, tapi saudara harus pandang pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui peristiwa ini. Nah, saudara, next, apa yang kita lihat seringkali adalah keadaan. Kita tidak melihat pekerjaan Allah. Ingat, tadi sampaikan bahwa mengusahakan tanah artinya bekerja, melayani tuannya. Kita percaya bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Kita harus terus berfokus pada pekerjaan Allah, meskipun diperlakukan tidak adil, dirugikan, kita percaya pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupku. Coba katakan dalam hati saudara sendiri masing-masing yang mengikuti ini, yang mendengar ini. Saudara harus berkata begini, pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupku. Itu yang saudara harus tanamkan, saudara. Bukan berarti keadaan mempengaruhi saudara. Saudara jangan dipengaruhi. Saudara harus berkata, meskipun keadaan tidak baik, saya percaya pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui ini. Dan hidupku akan memuliakan Tuhan. Next slide. Ya, saudara, kita harus kembali ke Taman Eden. Kita tidak bisa terus-terusan di dalam penghakiman, cari siapa yang salah, dosa, dan segala macam. Kita harus segera kembali, saudara. Caranya bagaimana untuk mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula, kepada hakikat manusia yang diciptakan ketika Allah menciptakan dengan penuh kasih, yaitu harus kembali ke Taman Eden melalui pengampunan. Nah, kita percaya bahwa kita bisa memiliki lagi hubungan dengan Allah seperti Adam dan Hawa di Taman Eden hanya dengan pengampunan, hanya dengan korban yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa kembali ke sana. Nah, permasalahannya begini, kalau Tuhan sudah memberikan korban dan kita bisa kembali, dari kita korbannya apa? Kita harus mulai berdamai. Berdamai dengan apa? Dengan keadaan. Seringkali kita susah berdamai. Wah, keadaan kerja sudah nggak enak. Saya mungkin, kalau orang bilang dimusuhin oleh atasan saya selalu menilai subjektif kepada saya. Dia lebih pilih kasih kepada karyawan-karyawan yang lain. Saudara harus mulai berdamai dengan keadaan itu. Saudara harus mulai mengampuni dengan keadaan itu. Sehingga saudara mulai merasakan bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Tidak perlu cari siapa yang salah. Pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui aku. Mari berdamai. Mari mengampuni. 1 Korintus 6 ayat 7 yang tadi kita bacakan, tidak lebih baikkah saudara dirugikan atau menderita ketidakadilan? Kenapa Paulus bisa menulis seperti itu? Dia mengalami hal yang sama. Bagaimana dia dikucilkan, dia hampir dibunuh, dia mengalami pelayaran yang begitu berat, berapa kali dia kalah kapal, dia berapa kali difitnah, dimasukkan ke penjara, disesah dan segala macam. Dia berkata, aku mengampuni, aku berdamai dengan keadaan. Yang penting, pekerjaan Allah, Injil diberitakan. Saudara, mentalitas yang bagus, kita harus kembali ke sana. Kita harus mengampuni. Next slide. Kenapa kita harus berdamai? Nah, saudara, karena pengampunan itu, Kolose 1:13-14, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita
ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya kita kembali ke taman Tuhan, ke taman Eden. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan mengembalikan kita ke taman Eden. Pengampunan mengembalikan kita ke situasi di Eden. Apa itu Eden? Tadi saya sudah sampaikan. Pleasure, kesenangan. Dan pengampunan Tuhan mengembalikan sebetulnya kita ke taman Eden. Masalahnya kita lupa kalau kita sudah diampuni. Oleh sebab itu kalau kita lupa, kita juga susah mengampuni. Kalau kita ingat, oh saya sudah diampuni, saya juga harus mengampuni. Oh saya sudah diperdamaikan dengan Allah, saya juga harus berdamai apapun masalahnya. Saya tidak terlalu pusing. Yang penting pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui hidupku. Kembali ke taman Tuhan. Next, satu kali klik. Bekerja, melayani, saudara dalam berkeluarga, saudara harus melakukan sesuatu, saudara dalam hal-hal yang saudara harus kerjakan dalam kehidupan saudara, harus saudara lakukan dalam taman Eden. Artinya apa? Next, satu klik. Saudara harus bekerja di dalam pleasure, bukan pressure. Terus melayani Tuhan mungkin di gereja dengan pleasure, bukan pressure. Saudara harus berkeluarga. Nah, ini kadang berkeluarga penuh tekanan, saudara ya. Yang suami-suami pulang kerja capek, istri sudah, waduh, pasang muka yang tidak enak. Tekanan, saudara. Akhir bulan, ya, istri mulai di dapur berisik, glondang-glondang, wah, beras habis, tekanan, saudara ya. Mari mulai belajar, kita harus saling mengampuni. Ada satu penyampaian yang bagus sekali dari satu hamba Tuhan yang bernama Daniel Alexander, kalau saudara kenal. Dia berkata seperti ini, ketika di dalam keluarga sudah kehabisan pengampunan, detik itu juga keluarga itu menjadi neraka. Dan saya setuju sekali dengan hal ini. Ketika di dalam keluarga kehabisan pengampunan, detik itu juga keluarga itu berubah menjadi neraka. Oleh sebab itu selalu sediakan pengampunan karena kita tahu kita sudah diperdamaikan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus melepaskan pengampunan, kita harus berusaha damai, mengejar damai supaya kita berkeluarga, bekerja, melayani, hidup di dalam pleasure, bukan pressure. Saudara harus ingat itu. Oleh sebab itu saudara kembalilah ke tempat di mana Tuhan tempatkan. Seharusnya manusia harusnya ada di taman Eden di mana hubungan dengan Tuhan begitu indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pulang dari tempat ini saudara, mungkin temui keluargamu dan saudara ciptakan satu taman Eden di dalam tengah-tengah keluargamu. Saudara melayani di gereja, mungkin selama ini ada gesekan satu dengan yang lain. Mari ciptakan taman Eden. Saudara juga bekerja mungkin dengan temanmu, dengan pimpinanmu, dengan bawahanmu, mungkin saudara mengalami gesekan, ketidaksepakatan, ketidaksehatian. Saudara kembali dan memulai dengan pengampunan, berdamai. Saudara supaya apa? Bekerjalah di dalam pleasure Eden-nya Tuhan. Saudara ciptakan itu kembali di mana sebenarnya saudara ada. Hakikat saudara sebagai makhluk ciptaan yang sempurna, penuh kasih Allah menciptakan saudara. Memberikan rohnya, bagian dari dirinya, supaya saudara ada di Taman Eden. Dan saudara bawa itu di keluarga, di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan. Supaya saudara harus mengerti, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Next slide. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil satu kesimpulan. Saudara, saya mau kita baca bersama-sama di dalam hati saudara. Atau mungkin karena ini di mute, saudara bisa sampaikan dengan suara yang saudara dengar dengan telinga saudara sendiri ya. Kita akan baca satu poin demi satu poin. Bekerja dalam Tuhan. Ya, kita baca poin pertama dulu. 2, 3. Allah mau aku bekerja. Ini dulu, saudara. Kalau saudara lihat ada orang percaya Yesus, percaya Tuhan, orang Kristen, tapi tidak mau bekerja, bukan tidak bekerja dalam hal dia belum mendapat pekerjaan, saudara. Ya, ini berbeda konteksnya.
Ya, ada orang yang terpaksa tidak bekerja karena baru di PHK dan dia belum mendapat pekerjaan, belum bisa berusaha, itu beda. Tapi kalau ada orang percaya yang tidak mau bekerja, dia harus tahu panggilan awal manusia adalah Tuhan mau dia bekerja sebagai partnernya Allah. Oleh sebab itu, poin pertama, Allah mau aku bekerja. Yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dosa membuat aku bekerja dalam pressure atau tekanan. Sedangkan pengampunan membuat aku bekerja dalam pleasure atau kesukaan. Saudara dikasih Tuhan, mari. Kalau kita kerja dalam tekanan, nggak enak, saudara. Nggak enak. Dan produktivitas kita menurun pasti. Karena kita melakukan dengan terpaksa. Saya ingat satu kali saya sedikit kesaksian, saya sekolah di tempat yang salah, saudara. Saya sekolah di tempat yang saya sendiri tidak suka. Setiap kali bangun pagi mau sekolah rasanya malas, berat sekali. Aduh, ketemu pelajaran yang saya ini, mata pelajaran yang saya susah, saya nggak suka, saya nggak kuasai. Selama 4 tahun, saudara. Saya di sekolah, salah satu sekolah di Semarang. Kejuruan, saudara, 4 tahun. Tapi saya jalani. Tapi di situ Tuhan bekerja ternyata. Di tempat yang saya tidak suka, saya berjumpa dengan Tuhan ternyata. Di situ saya mulai melayani, di situ saya mulai berjumpa dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, ikut satu persekutuan yang sungguh-sungguh. Dan mulai terbangun imannya. Ternyata di tempat di mana aku tidak suka, Tuhan bekerja. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ya, oleh sebab itu mari biar kita belajar untuk berbagi pengampunan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, di pekerjaan, di tempat pelayanan, di keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, atau sebagai anak. Mari berbagi pengampunan. Supaya suasana Eden, Firdaus, surga itu tetap ada di mana kita berada. Yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Bagiku bekerja adalah melayani Tuhan. Saudara, bekerja adalah melayani Tuhan. Jadi oleh sebab itu, siapapun, Petrus dengan tegas menyatakan, sekalipun pimpinanmu seorang yang bengis, engkau tetap harus tunduk. Kenapa? Karena engkau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saudara dikasih Tuhan luar biasa. Alkitab mengajarkan kita nilai-nilai yang sangat luar biasa. Sulit dilakukan, tapi kita percaya Roh Kudus seperti yang kita sedang peringati hari-hari ini menjelang peringatan Pentakosta akan turun menjadi penolong buat kita untuk melakukan segala perkara, bahkan perkara-perkara yang kita pikir kita tidak bisa, karena Roh Kudus kita bisa melakukan banyak perkara. Yang keempat, fokus pada pekerjaan Tuhan, bukan pada keadaan, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, keadaan jangan mempengaruhi apapun. Tetap memiliki value, nilai anak-anak kerajaan. Jangan berubah. Sekalipun apapun yang terjadi, value itu tetap harus dijaga. Orang lain boleh berlaku yang tidak baik. Orang lain boleh berlaku tidak adil. Tapi value sebagai anak-anak kerajaan. Karena kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah-Nya. Kelima, keadaan tidak akan mengalihkan fokusku. Karena aku hidup dalam pengampunan. Dari Tuhan aku diampuni dan aku mengampuni kepada keadaan dan kepada orang-orang lain. Dan terakhir, aku bekerja dalam kuasa dan anugerah. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita percaya, kita bawa Eden ini karena memang disitulah habitat kita, tempat kita. Kalau saudara ada di satu tempat yang sepertinya neraka buat saudara, itu bisa berubah menjadi Firdaus, bisa berubah menjadi Eden. Ketika saudara lepaskan pengampunan yang saudara dapatkan dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar, kepada keadaan saudara. Oleh sebab itu saudara, saya percaya ketika saudara ada di dalamnya, memiliki hubungan dengan Tuhan kembali karena pengampunan tadi, saudara akan bekerja kembali di dalam pleasure, kesenangan, kesukaan, bersuka cita ketika saudara bekerja. Apapun yang terjadi, orang berkata, lagi susah, kenapa kau senang? Karena aku ada dalam pengampunan. Aku berdamai dengan keadaan. Tidak ada masalah keadaan seperti apapun. Tuhan bekerja. Yang penting, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidupku. Dan hidup kita memuliakan Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya, kita akan jadi berkat. Di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan.
Terima kasih saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah perenungan hari ini menjadi kekuatan buat kita semua dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sama-sama satukan hati dengan sungguh-sungguh. Kita ada di dalam satu hubungan yang indah dengan Tuhan untuk dalam doa-doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang maha segala-galanya, Engkau yang ngerti kehidupan kami, Engkau yang tahu persis kelemahan kami, karena Engkau yang menciptakan dan membuat kami. Engkau tahu di mana kami lemah mungkin dalam pengampunan, tapi Engkau mengirimkan penolong yang luar biasa, Roh Kudus, dan melalui darah-Mu yang tercurah, Engkau memberikan kami pengampunan yang tidak mungkin kami bisa dapatkan dari diri kami, melainkan daripada Tuhan. Untuk kami lepaskan dimanapun berada, ketika kami bekerja, melayani, maupun di dalam keluarga. Tuhan berkati, kami berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat persekutuan doa tempat ini. Kami bawa bangsa kami, seperti Engkau mengampuni kami percaya Tuhan mengampuni bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami, memberikan kedamaian, keamanan, takut Tuhan, segala dosa yang ada di bangsa kami, biar semuanya Tuhan runtuhkan oleh kebenaran-Mu. Tuhan berikan takut akan Tuhan. Ketika orang-orang mau berbuat dosa, terang Tuhan menerangi mereka, mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, seluruh pemerintahan pusat daerah, Tuhan berkati, sehingga wilayah-wilayah di Indonesia, semua dalam aman dan sejahtera dari Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk mulia industri, manajemen, baik karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak-pihak yang terkait Tuhan. Berkati mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati mereka untuk terus tetap berharap. Mereka punya Tuhan, mereka punya Allah yang luar biasa, yang terus sanggup memelihara hidup mereka. Tuhan berkati juga untuk karyawan-karyawati mulia industri yang berulang tahun, yang sedang memiliki atau bersuka cita karena pernikahan, anniversary pernikahan dan perayaan sukacita, ucapan syukur lainnya yang mereka sedang alami. Tuhan, kami turut bersuka cita dengan mereka, kami turut berbahagia. Tuhan berkati supaya mereka terus panjang umur, memuliakan Tuhan seumur hidup mereka, menjadi berkat dimanapun berada. Dan juga Tuhan berkati firman ini boleh kami tangkap, kami mengerti, supaya kami bisa lakukan setiap kami yang hadir, baik maupun yang nanti akan melihat setelah rekaman ini dibagikan. Tuhan berkati di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa untuk pemulihan bagi karyawan-karyawati yang sedang ada di dalam keadaan fisik yang lemah, keadaan tubuh yang lemah. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kuasa Tuhan yang maha tinggi, kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang dahsyat, menjamah, memulihkan mereka, kasih Tuhan, membebat mereka, memulihkan luka, memulihkan kelemahan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada dari karyawan-karyawati mulia grup yang sedang berduka, Tuhan juga berikan penghiburan, Tuhan berikan damai sejahtera atas kehidupan mereka. Dan juga kami bawa doa untuk persekutuan yang akan datang, tanggal 10 Juni, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan berikan pewahyuan untuk membawa kami semakin bergairah mengiring Yesus dan membawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berkati baik Pak Paul, baik juga Bu Lena sebagai pengurus-pengurus yang lain juga yang mengkoordinir persekutuan doa ini. Tuhan berikan mereka kasih-Mu, kemurahan, berkat yang Tuhan sampaikan adalah berkat kebaikan, kemurahan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapak. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami mengangkat kedua tangan kami. Kami menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan Bapak Ibu. Terima dengan iman. Pulanglah, kembalilah ke tempat kau bekerja dengan sungguh-sungguh menjadi berkat. Kembali kepada Eden. Taman Tuhan bekerja dalam pleasure. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih, dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bersekutuan dengan Roh Kudus Allah, menyertai memampukan kita, dan menolong kita dalam setiap kehidupan kita, mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati Tuhan, dan menjadi berkat, sama-sama kita katakan, amin. 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 Haleluya.